Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Bagaimana, sudah siap mulai pelajaran pada pagi hari ini? Sudah siap Bu. Oke, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Marita, hadir Bu. Azumi, hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Iya Bu. Hari ini kita akan belajar tentang materi pramuka, yaitu tentang pengembaraan. Ada yang sudah tahu apa itu pengembaraan? Tidak tahu Bu. Jadi pengembaraan atau penjelajahan merupakan suatu kegiatan menjelajah alam terbuka untuk menyegarkan jasmani, menyegarkan otak, serta untuk mengekspor alam di sekitar kita, serta untuk mensyukuri atas apa yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu alam di sekitar kita. Kemudian tujuan dari pengembaraan atau penjelajahan itu yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kita menjelajah alam sekitar kita menjaganya dan kita menyayanginya. Itu adalah suatu bentuk bahwa kita cinta tanah air. Kemudian di sini macam-macam pengembaraan. Macam-macam pengembaraan di alam bebas. Yang pertama, penjelajahan masyarakat. Yang kedua, pengembaraan. Yang ketiga, perjalanan mempertahankan hidup. Jadi penjelajahan ini juga pengembaraan ini juga perjalanan mempertahankan hidup ya. Kita menjelajah di alam terbuka untuk kita melatih mental kita dan untuk mempertahankan hidup kita di alam bebas tersebut. Kemudian apa-apa saja sih yang harus disiapkan ketika kita akan melakukan pengembaraan atau penjelajahan ini? Yang pertama yaitu kita harus persiapkan perlengkapan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu perlengkapan jalan. Di antaranya ada sepatu, kaos kaki, celana, ikat pinggang, baju, topi, jas hujan, dan lain-lain. Kemudian untuk perlengkapan tidur kita siapkan sleeping bag. Kemudian tenda. Jangan lupa ya, kalau kita mau berpergian atau menjelajah itu kita harus siapkan tenda supaya nanti kita kalau tidur menginap malam gitu di hutan-hutan kita tidak bingung mau tidur di mana karena sudah ada tenda. Kemudian matras dan lain-lain. Selanjutnya perlengkapan masak. Nah ini lebih penting juga ya. Ini juga sangat penting saat kita mengembara, tentunya kita lapar ya belum makan. Jadi perlengkapan makan kita juga harus persiapkan beserta peralatan masaknya seperti kompor, sendok makan, korek, dan lain-lain. Kemudian ada perlengkapan pribadi. Kita pribadi juga harus menyiapkan perlengkapan ya. Contohnya seperti jarum. Nanti kalau seandainya baju kita robek atau celana kita robek saat kita sedang melakukan perjalanan atau penjelajahan, kita bisa menjahit ya supaya tidak robek kemana-mana. Kita bisa jahit dengan jarum ini. Kemudian benang tadi juga untuk menjahit ya. Setelah itu obat ini berfungsi nanti kalau seandainya kita punya penyakit yang contohnya emah, itu kan bisa tiba-tiba kalau kita tidak makan itu kan kita bisa tiba-tiba terkena emah. Nah itu kita harus menyediakan obat pribadi. Kemudian sikat gigi, sikat baju. Jadi kalau pengembaraan itu kan kita kemana-mana. Nah itu nanti kalau kita berhenti di sungai itu kita bisa sambil mencuci baju, sambil mandi. Nah ini ada sikat, kita harus bawa sikat dan sikat baju, sikat gigi. Kemudian tisu. Kemudian sabun mandi juga jangan lupa ya. Kemudian ada
kompas. Kompas ini penting ya. Kalau seandainya kita salah arah atau kita menunjukkan petunjuk arah, kita bisa menggunakan kompas. Kemudian senter. Senter ini ketika malam kan kalau kita membara di hutan itu pasti gelap. Jadi kita membutuhkan senter untuk penerangan. Kemudian pisau pinggang. Yang di sini tuh yang kecil pisau pinggang. Yang kita punya kan? Nah itu juga berguna kalau seandainya kita terkena apa gitu. Terus kalau kita memasak itu juga pisau bisa berguna. Kemudian jam tangan ini juga berguna ya, karena kita bisa melihat waktu. Ini waktu ini jam berapa sih? Ini sudah jam berapa? Kalau seandainya kita sedang mengembara tapi tidak membawa HP kan kita harus membawa jam tangan. Selain kita mengandalkan sinar matahari, kita juga harus membawa jam tangan ya. Kemudian ketika kita ingin menjelajah, kita harus mengecek terlebih dahulu bagaimana kondisi lokasi yang akan kita jelajahi. Kemudian cuacanya bagaimana, bagus atau tidak. Kalau kita mendaki itu cuacanya bagus atau tidak sih? Biar kita aman. Kemudian perizinan. Kalau seandainya kita mau mendaki gunung, mau kita melakukan perjalanan ke gunung, itu harus ada persetujuan dari pihak yang berwajib atas gunung itu ya. Iya. Kemudian air ini kita juga harus cek di lokasi saat kita akan mengembara apakah ada air atau tidak. Kalau seandainya tidak ada air, terus seandainya kita sudah melakukan perjalanan, terus air persediaan kita habis dan di lokasi tidak ada air, maka yang akan rugi kita sendiri ya, karena kita akan kehausan, tidak ada air di tempat itu. Kemudian petugas panitia. Nah, petugas panitia ini juga perlu ya, karena kalau seandainya kita mau mengembara ke hutan begitu, itu kan harus ada panitianya ya, supaya nanti kalau ya amit-amit kalau seandainya ada yang hilang di hutan, itu kan nanti ada petugas panitia yang bisa membantu untuk mencari. Kemudian memilih medan ini kalian harus lihat kayak medan ini bagus apa enggak buat kita melakukan penjelajahan. Kayak seandainya kalau di rawa-rawa ini bagus enggak, kira-kira peralatan yang saya bawa itu cocok enggak buat melakukan perjalanan saya ketika saya mau ke gunung, mau ke rawa-rawa, mau ke pantai dan lain-lain. Kira-kira peralatan saya ini cocok atau enggak dibawa ke daerah tersebut. Nah, kemudian di sini ada beberapa perjalanan yang disesuaikan dengan medannya. Nah, perjalanan ini harus disesuaikan dengan medannya, harus disesuaikan dengan alat-alatnya. Yang pertama yaitu perjalanan pendakian ke gunung. Nah, ini sudah pasti ya, kita harus punya tenda, terus punya alat untuk mendaki yang tongkat untuk mendaki gunung itu. Nah, itu. Kemudian menempuh rimba, kita juga harus sesuaikan ya. Setelah itu penyusuran pantai, nah ini kita juga harus sesuaikan sama dengan peralatan kita. Kemudian sungai dan rawa. Kemudian penelusuran gua dan pelayaran. Semua ini pendakian yang harus disesuaikan baik medan maupun peralatannya ya. Bagaimana anak-anak sudah paham dengan materi yang diberikan pada pertemuan kali ini? Sudah, Bu. Paham, Bu. Baiklah, bagus. Jadi nanti kalau seandainya kalian ada kegiatan pramuka, kalian bisa menerapkan apa yang telah Ibu ajarkan ya. Iya, Bu. Oke, mungkin itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.